Apa alasannya? Apa untuk hari yang manis ini? Ini masalah kebahagiaan, Paman. Makanlah. Paman akan menjadi kakek. Iya, menantu Paman sedang mengandung. Bagaimana kau tahu itu? Nenek, kemarin aku mengamati bahwa menantu Paman sedang sakit. Semua tanda menunjukkan bahwa dia sedang hamil. Bisa berarti yang lain. Astaga, Paman, seorang wanita dewasa tidak bisa dibodohi dalam hal seperti ini. Jadi mulailah merayakannya, Paman. Swarnaleka. Swarna, aku sangat senang. Meskipun kakakku telah pergi jauh ke surga, tapi keturunannya ada di rahimmu. Adik ipar, aku bersumpah kepadamu. Itu adalah tanggung jawabku untuk menjagamu dan juga anakmu. Kenapa hanya kau yang mulia? Itu tanggung jawabku juga. Setelah kematian pangeran muda, menantuku Swarnaleka putus asa. Aku khawatir dia juga akan mengikutinya. Berkat adanya kabar baik ini, sekarang menantuku punya semangat hidup lagi. Aku sangat senang melihatnya. Apa yang bisa membawa lebih banyak kebahagiaan selain melihat cucu buyutmu di usia seperti ini? Menantu tersayang, kau telah membuatku bahagia sekali. Sebentar lagi kita akan mengadakan perayaan untuk penyambutannya. Aku akan pergi dan memberi penghormatanku pada Dewi. Untuk berkah hari bahagia pada kita. Terima kasih banyak. Untuk apa, Tuan Putri? Apa yang kulakukan adalah tugas seorang pelayan. Dan ketika seseorang melakukan tugasnya, kau layak dipuji dan bukan terima kasih. Kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan, Safitri. Meskipun mengetahui kebenaran tentang Lakan dan hubunganku, kau berada di pihakku. Aku akan selalu mengingat ini. Lakan memang sangat beruntung memiliki adik sepertimu. Dan aku sangat sedih. Aku tidak bisa mengungkapkan kebenaranku kepadamu. Sekarang makan ini. Ini akan bermanfaat bagi bayi. Yang mulia Raja, kau terjebak dalam bingkai foto. Bahkan egomu seperti itu. Tapi bagaimana ini bisa berkurang? Bahkan ketika kau masih hidup, kau memiliki banyak sikap daripada orang mati. Apa kau ingat? Dulu kau memberitahuku bahwa aku dan anakku adalah beban di istana ini. Kau merasa bahwa anakku tidak akan pernah bisa duduk di atas tahta Amerkot. Kau ingat itu bukan? Sekarang lihatlah. Lihat bagaimana semua ini akan menjadi milikku. Itu semua akan menjadi milik anakku. Yang mulia telah kehilangan ingatannya. Dia tidak lebih dari boneka di tanganku. Gayatri memang telah kembali. Tapi dia tidak tahu bahwa aku telah menghancurkan hidupnya. Dan menantu anakku, ya,
telah membawa pewaris kita di dalam rahimnya. Ini menakjubkan. Seorang pewaris Amerkot kita telah berubah, Yang Mulia. Sejarah Amerkot akan berubah. Dan sekarang, gambar Yang Mulia akan diganti oleh gambar anakku sebagai gantinya. Kenapa Ibu Suri mengganti gambar Yang Mulia di dekat foto ayah Yang Mulia? Tutup matamu. Apa? Aku bilang tutup matamu sekarang. Baiklah. Apa yang kau lakukan, Yang Mulia? Untuk apa Untuk ini? rasa terima kasihku. Aku berpikir bahwa beberapa hari ini kau melakukan begitu banyak. Jadi ini menjadi tugas kami juga. Tapi aku hanya terus berpikir. Neneklah yang membaca pikiranku saat itu dan nenek mengatakan padaku bahwa aku harus memberikan sesuatu untuk kau kenakan, Savitri. Ibu Suri bisa membaca pikiran Yang Mulia. Tapi aku tidak mengerti kenapa dia melakukan ini. Kenapa Ibu Suri menginginkan Yang Mulia untuk dekat dengan Savitri? Savitri kan hanya seorang pelayan. Ada apa? Kau tidak menyukai sari ini? Tidak, Yang Mulia. Sari ini sangat indah. Terima kasih. Sama-sama. Bunga-bunga bermekaran di cabang-cabang setelah pohon layu. Tapi Ibu Suri, anak ini adalah konsekuensi dari hubungan antara suamiku dan anakku. Kita hampir saja membunuhnya, tapi... Dengar menantuku, politik itu dimainkan dari pikiran, bukan dari hati. Tapi kalian berdua berpikir dari hati. Savitri membawa kabar baik, kan? Tapi kalian tidak tertawa. Kalian berdua tidak heran. Ya, setelah menjadi hebat dalam politik selama bertahun-tahun, kalian berdua seharusnya menampilkan perilaku sehingga yang paling berbakat akan tertinggal. Tapi kalian berdua tidak berguna. Ibu Suri, apa yang Ibu harapkan? Bahwa kami seharusnya senang bahwa dia mengandung anak lakan. Mengetahui bahwa dia bertanggung jawab atas kematian anakku. Belajarlah untuk mengendalikan kemarahanmu. Tapi Ibu Suri, menantuku tersayang, aku tahu kau telah kehilangan seorang putra, kan? Tapi coba kau ingat lagi, sejak kapan kita sudah menunggu pewaris ini? Menantumu itu memang memberi kita kabar yang baik. Kokila, Ibu Suri benar sekali. Semua impian kita sampai saat ini. Anak itu akan memenuhi semuanya. Tidak, suamiku. Aku akan memberitahu seluruh dunia bahwa anak itu tidak sah. Anak itu dari iblis dan kekasihnya. Kau tidak akan melakukan hal seperti itu, kan? Kita sudah dekat dengan tujuan kita. Yang Mulia tidak akan pernah sembuh sekarang. Beberapa hari ini, dari sekarang, suamimu akan menjadi pewaris dan mewarisi semuanya. Ini adalah mimpiku. Dan siapapun yang datang antara mimpiku dan aku akan melempar orang itu keluar dari jalan. Siapapun orangnya dan siapapun itu. Ya.
Ternyata aku benar. Ibu mertua menyelesaikan masa jabatannya di Rangun, tapi dia belum berubah. Dia akan selalu tetap seperti itu. Tidak ada perubahan. Ibu Ratu, jika Ibu Suri ingin sekali menyakiti Yang Mulia, kenapa dia sangat memperhatikannya? Kenapa dia berusaha keras untuk mendekatkan aku dengan Yang Mulia? Jika dia menginginkan istana ini, maka itu bisa menjadi miliknya sejak lama. Jika dia punya motif tersembunyi di balik ini semua, lalu apa itu? Dan itu bahkan tidak membuktikan bahwa tempo hari Ibu Suri bersama Rageswari di bukit. Ratu, aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu itu. Jika tanpa sadar Ibu Suri mencoba untuk memperbaiki hubunganmu dengan Yang Mulia, maka pasti ada beberapa alasannya. Karena aku tahu bahwa pedang hanya bisa patah dan tidak pernah bersatu. Ada sesuatu yang kita lewatkan. Dan ada beberapa bagian yang saat ini sedang kita hadapi. Tapi apa itu? Ratu, kau ingat apa yang terjadi di atas bukit? Cobalah untuk mengingat. Mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk yang terpisah darimu, dari Yang Mulia dan Rageswari. Ada orang keempat juga. Aku tidak bisa mengingat kembali momen itu. Aku tidak tahu sama sekali. Tidak ada petunjuk sampai saat ini. Aku tidak tahu siapa orang keempat yang telah menjadi kaki tangan dari Rageswari. Jika kau tidak melihat orang keempat itu, setidaknya orang lain pasti melihatnya. Cobalah untuk mengingat jika ada seseorang di dekatnya. Tidak, Ibu Ratu. Yang Mulia sengaja memilih bukit itu karena di sana sangat sunyi. Tidak ada yang datang ke kuil tua itu, Ibu Ratu. Kuil? Jika tidak ada orang di dekat kuil itu, maka mungkin ada seseorang di dalam kuil. Coba kau ingat-ingat, Ratu. Ibu Ratu, aku sudah bilang, tidak ada orang di sana. Aku sendirian. Aku pergi ke sana, melakukan pemujaan, dan kemudian aku pergi. Pemujaan? Itu artinya piring penghormatan ada sejak awal. Iya, Ibu Ratu. Tapi selalu ada dua yang di sana. Pemuja datang ke kuil itu atau tidak. Satu adalah dewa, dan kedua adalah pendeta. Pendeta itu harus menyalakan lilin di piring pemujaan. Iya, Ibu Ratu. Mungkin Ibu Ratu benar. Jika lilin itu masih menyala, berarti pendeta yang telah menyalakannya. Dan jika lilin penghormatan dinyalakan, berarti pendeta itu ada di sana. Dan jika pendeta itu ada di sana, maka dia pasti melihat orang keempat. Sekarang hanya pendeta itu yang bisa memberitahuku apa yang terjadi di bukit hari itu. Aku tidak akan tinggal di sini lagi. Aku tidak bisa tinggal di sini. Mereka akan membunuhku. Aku akan pergi jauh dari sini. Mereka akan membunuhku. Besok aku akan pergi ke kuil dan mencari pendeta itu. Besok hari di kuil rahasia akan terungkap. Aku ingin tahu di mana aku akan menemukan pendeta itu. Penduduk desa bilang bahwa pendeta tinggal di sini. Tapi di mana dia? Siapa orang yang akan kutanyai? Siapa orangnya? Permisi, apa Bibi tahu kuil di atas bukit itu? Pendeta di sana, pendeta Ram Aftar.
Di mana dia tinggal? Itu dulu. Apa maksud Bibi? Tapi sekarang dia sudah pergi dan tidak kembali selamanya. Apa Bibi tahu di mana aku bisa menemukannya sekarang? Aku tidak tahu. Dia tidak punya anak. Dia pergi bersama istrinya. Dia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk melayani Dewi. Memangnya ada apa? Pendeta itu adalah harapan terakhirku. Hanya pendeta itu yang bisa mengeluarkan aku dari masalah yang aku hadapi. Jangan menangis, sayang. Kuil ini sangat kuat. Diyakini bahwa tidak seorang pun kembali dengan tangan kosong dari sini. Bahkan kau tidak akan kembali. Dewa akan menunjukkan jalan. Jadi bersabarlah. Jangan khawatir. Semua keinginanmu pasti akan terkabul. Pegang ini. Ini adalah berkah Dewi. Kau lebih membutuhkannya daripada aku. Aku ingin tahu berapa kali lagi Dewi akan menguji kesabaranku. Terima kasih. Kau telah memberi segalanya padaku, bayiku. Bahkan sebelum kelahiranmu. Harapan, kebahagiaan, dan keyakinan. Tapi ibu, apa akan bisa memberimu kehidupan yang baik, anakku? Swarnaleka, bagaimana kabarmu? Lihat ini. Aku punya makanan untukmu. Kau boleh memakannya sekarang juga. Ini. Sekarang kau harus menjaga dirimu dengan sangat baik. Kau harus makan untuk 2 orang sekarang. Ayo makanlah. Sekarang aku belum lapar. Aku akan memakannya nanti. Swarnaleka, hari-hari ketika kau bisa melakukan apa yang kau inginkan, itu telah pergi. Sekarang waktunya telah tiba untuk dengarkan yang lebih tua. Aku benar-benar belum mau, Ibu Suri. Aku pasti akan memakannya nanti. Bagus sekali kau datang. Tolong kau jelaskan pada Swarnaleka. Jika dia tidak menjaga dirinya, lalu bagaimana dia akan merawat bayi itu? Iya, baik. Dan kau harus menghabiskan semua makanan ini, ya? Iya. Di mana Safitri? Aku tidak melihatnya. Aku belum melihatnya sejak pagi. Aku nyaris tidak memalingkan muka dan dia pergi. Aku harus mencari tahu kemana dia pergi pagi-pagi sekali. Sekarang niatku untuk mendekatkan Safitri dan Yang Mulia sudah semakin dekat. Dan tidak ada yang boleh salah. Pendeta kuil itu adalah harapan terakhirku. Hanya dia bisa memberitahuku siapa yang menyerangku hari itu. Apa yang sedang kau pikirkan, Safitri? Sejak pagi aku mencarimu, Safitri. Dari mana saja? Aku... Jika kau ingin pergi, kau harus beritahu seseorang. Bahkan kau tidak memberitahu Lakan tentang keberadaanmu. Astaga, Nenek. Kenapa Nenek merasa tegang karena aku? Aku pergi ke dokter untuk mendapatkan obat untukmu. Perutmu akan benar-benar baik setelah ini. Segera, aku akan mencampurnya dengan susu segera. Maka Nenek akan merasa 10 tahun lebih muda dalam 10 hari. Lupakan tentang umurmu. Khawatirkan sarapan Yang Mulia saja. Aku benar-benar lupa. Benang ini hanya tersedia di kuil Dewi Kali, kan? Apa kau pernah ke kuil itu? Aku tidak sebodoh itu mengganggu Dewi pagi-pagi.
Dokter itu, dia mengikatnya di tanganku. Jadi lebih baik, aku akan menyiapkan sarapan. Aku akan segera kembali, Nenek. Sebenarnya aku tahu, Gayatri. Kenapa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Yang mulia seorang raja, tapi perilakumu seperti seorang pencuri. Apa maksudmu? Maksudku, ketika seseorang menangkap seseorang, mencoba untuk menyembunyikan sesuatu. Apa yang kau sembunyikan? Tidak ada sama sekali. Yang mulia, dua hal tidak terlihat bagus untukmu. Pertama, benda di lehermu. Benda di leherku? Benda Inggris yang kau kenakan di lehermu itu, Yang mulia. Oh, maksudmu dasi ini? Iya, sama saja. Yang pertama adalah itu, dan yang kedua adalah dusta. Benarkah? Memang. Yang mulia, sampai sekarang tidak ada yang memberitahumu bahwa warna apapun yang kau pakai mencerahkan. Dan jika kau memakai warna-warna cerah, maka kau akan menyerupai seperti Dewa Rama. Iya. Itu terdengar akrab sekali, tapi tidak tahu. Siapa yang pernah mengatakannya padaku dulu? Apa Yang mulia mendengarnya dari seseorang atau... Begitu? Apa? Jadi kau akan tunjukkan apa yang kau sembunyikan? Masih belum. Saat ini selesai, aku akan menunjukkannya. Berjanjilah kepadaku. Ada apa? Ada hal yang kau inginkan? Kau lihat Yang mulia, ibuku selalu melakukan pemujaan kepada Dewi Kali melalui pendeta Ram Aftar yang bekerja di kuil tua di atas bukit. Bahkan aku ingin melakukan pemujaan yang dilakukan oleh ibuku. Tapi aku tidak tahu kemana pendeta itu pergi. Jadi aku akan pergi mencari pendeta itu. Jangan khawatir ya. Yang mulia akan melakukan ini untukku? Kenapa tidak? Jika kau bisa melakukan banyak hal untukku, lalu kenapa aku tidak bisa membantumu melakukan pemujaan itu? Oh, wow, Yang mulia, hatimu ternyata sebesar kemarahanmu. Yang mulia, sampai Yang mulia tidak menemukan pendeta itu, jangan katakan kepada siapapun bahwa Yang mulia melakukan ini untukku. Kenapa? Kenapa apa Yang mulia? Jika semua orang di istana mengetahui bahwa Yang mulia melakukan begitu banyak untukku, maka semua orang akan menyebutmu sebagai orang bodoh. Itu bagus kan? Yang mulia, aku bisa menyelesaikan pemujaan ini. Yang mulia, apa Yang mulia memanggilku? Pemujaan harus dilakukan untuk mengingat ibunya dengan semua ritual. Baiklah. Yang mulia menemukan pendeta itu? Apakah Anda pendeta Ram Aftar yang bekerja di kuil tua di atas bukit? Tidak, aku bukan Ram Aftar. Tapi iya, bahkan aku bisa melakukan pemujaan ini dengan semua ritual. Kalau begitu tolong maafkan aku. Tapi aku tidak bisa melakukan pemujaan ini bersamamu. Memang kenapa, Safitri? Hanya pendeta Ram Aftar yang bisa melakukannya. Yang lain tidak bisa. Kamu khawatirkan pemujaan atau pendetanya? Apa bedanya siapa yang melakukannya? Dan aku meyakinkanmu bahwa pendeta Bliskisor ini juga seorang yang sangat terpelajar. Tidak ada bedanya. Aku tidak menyangkalnya, Yang mulia. Tapi bukan hanya itu. Lalu kenapa? Aku tidak bisa memberitahumu. Kenapa tidak bisa? Karena itu di luar pemahamanmu, Yang mulia. Coba jelaskan. Mungkin aku bisa mengerti. Yang mulia, tolong dengarkan. Jangan keras kepala. Lalu bagaimana jika aku menjadi orang yang keras kepala sekarang? Aku ingin tahu kenapa kau hanya ingin pendeta Ram. Karena hanya dia yang tahu yang terjadi di bukit hari itu. Maafkan aku, Yang mulia. Tapi tidak ada seorang pun
kecuali pendeta Ram Aftar yang dapat melakukan pemujaan ini. Dan aku tidak bisa memberitahumu alasannya. Maafkan aku. Yang Mulia, jika dia tidak ada keinginan, maka dia tidak akan dapatkan manfaatnya. Anda tidak boleh memaksanya. Baiklah, aku akan pergi. Permisi. Benang suci di pagi hari dan seorang pendeta di malam hari. Apa yang membuat Gayatri tiba-tiba begitu saleh ya? Aku tidak mengerti, tapi dia pasti merencanakan sesuatu. Gayatri, apa yang kau lakukan? Kau hampir memberikan rahasianya. Jika ada yang mengetahui hal ini, maka semuanya akan hancur. Aku tidak bisa mengatakan ini pada siapapun. Bahkan kepada Yang Mulia. Tidak ada yang tersisa di istana. Jika kaki tangan Ragiswari tahu bahwa seseorang berusaha untuk mencari tahu pendeta itu, maka semuanya akan hancur. Tidak akan kubiarkan itu terjadi. Maka aku sendirilah yang akan menemukan pendeta itu secara diam-diam. Jalan konspirasi adalah bengkok, Gayatri. Jika orang-orang bodoh terus berjalan, itu pasti akan jatuh. Maaf, apa yang kau pikirkan? Pendeta itu akan memberitahumu tentang kami, kan? Kau akan mengetahui rahasia kami dan menangkap kami. Permainan ini tidak mudah, Ratu Gayatri. Peraturan milik kami dan akan selalu tetap begitu. Dan kau tidak bisa mengalahkanku. Sekarang lihat minyak itu, dan itu kekerasan. Maaf. Hei, kau baik-baik saja, Ratu Gayatri? Bangun. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi bagaimana ini semua terjadi? Aku tidak tahu, Lakan. Aku tersesat dalam pikiranku dan tidak memperhatikan jalan. Tolong jaga dirimu baik-baik, Ratu. Kenakan sandalmu, ayo. Ini minyak. Lihatlah. Tapi Ratu Gayatri, kemana kau akan pergi malam-malam begini? Tolong jaga kesehatan dirimu, Ratu. Tidak, Lakan. Aku harus menemukan pendeta itu. Hanya dia yang tahu apa yang terjadi di bukit pada hari itu. Nanti saja mencari pendeta itu. Kau baru saja terluka. Kau perlu istirahat, Ratu. Ayolah, ayo kita pergi ke kamarmu sekarang juga, ayo. Apa kau sudah melihat Savitri hari ini? Tidak. Savitri pergi tanpa memberi informasi. Savitri, kau... Apa yang terjadi padamu? Tidak apa-apa, Yang Mulia. Hanya terkilir kecil. Benarkah? Ayo duduk. Tapi Yang Mulia, Aku bilang duduk. Yang Mulia, ini hanya Tunjukkan terkilir padaku. kecil, Yang Mulia. Tidak apa-apa. Tolong jangan membuatku menjadi berdosa. Aku tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Aku bilang tunjukkan padaku. Yang Mulia, ini adalah kakiku dan bukan Taj Mahal, sehingga kau keras kepala seperti itu. Savitri, aku mengkhawatirkanmu. Itu sebabnya aku ingin melihat kakimu. Tapi ini tidak apa-apa, hanya terkilir kecil, Yang Mulia. Duduk. Oh. Ini perintah. Ada pembengkakan yang cukup parah. Ambil air panas. Kapan kejadiannya? Itu kemarin malam aku
Aku terpeleset. Kemarin malam. Dan aku baru tahu ini sekarang. Kau lari memberitahuku hal-hal kecil, tapi kau tidak memberitahuku tentang hal ini. Kakiku terkilir sekarang. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Kau juga sudah tidak waras ya? Hentikan omong kosongmu. Sekarang kau tidak akan melakukan pekerjaan apapun. Kau juga tidak boleh pergi kemanapun. Mengerti? Anda benar sekali, Yang Mulia. Dia itu memiliki pegas di kakinya. Selamanya akan memantul. Sekarang hanya kau yang bisa menghentikannya. Sampai dia baik-baik saja, kunci saja dia di kamarnya. Itu benar sekali, Nenek. Aku akan mengantarnya ke sana sendiri. Ayo. Hati-hati, Safitri. Semoga cepat sembuh ya. Maaf, Gayatri. Sekarang kau akan berjalan di jalan yang telah kutunjukkan padamu. Aku akan menunjukkan padamu jalannya dan menjadi orang yang mengawasimu juga. Ini akan membawa kelegaan bagimu. Jangan dilepas ya. Dan jangan pernah kau berani keluar dari kamar. Jika aku melihatmu berkeliaran di sekitar istana, maka aku... Maafkan aku, Yang Mulia. Aku akan melakukan apapun yang kau suruh, tapi aku tidak akan mematuhi perintahmu sama sekali. Maafkan aku. Kenapa? Hari ini adalah hari yang paling menguntungkan untuk memuja Dewi Kali. Hari ini aku pasti akan menemukan pendeta itu. Pendeta itu lagi. Tidak bisa kau lakukan pemujaan oleh pendeta lain saja. Lagi pula apa istimewanya pendeta itu? Pendeta itu tidak istimewa. Baju yang sama, doti dan titik yang sama seperti pendeta yang lain. Lalu? Ibuku istimewa. Ibuku telah memberitahuku. Hanya pendeta itu yang bisa melakukan pemujaan Dewi Kali. Jadi aku hanya memenuhi keinginan ibuku. Kau keras kepala sekali ya, Safitri? Ini bukan keras kepala, Yang Mulia. Ini adalah janji. Siapa yang memintamu untuk melakukan janji seperti itu? Aku tidak akan mengambil nafas jika seseorang menyuruhku melakukannya. Janji adalah di luar imajinasi. Aku melakukan janji ini karena ibuku memintaku. Diberkati adalah mereka yang mampu, Yang Mulia, untuk mengurus kedua orang tua mereka saat mereka masih hidup, atau dia tidak dapat memenuhi keinginan mereka. Begitu mereka meninggal, yang tersisa hanyalah kenangan. Tidak ada lagi yang tersisa. Aku bahkan bisa menyerahkan nyawaku untuk memenuhi keinginan ibuku. Kau sudah tidak waras, Safitri. Apa aku menyadarinya sekarang? Aku sudah memberitahumu pertama kali bertemu bahwa aku ini gila. Ingat satu hal lagi, Yang Mulia, aku memang gila. Tapi aku jauh lebih baik darimu. Lupakan untuk memenuhi semua keinginan ibumu. Karena kau telah menguncinya di ruang bawah tanah. Safitri, tidak. Tetap duduk. Aku tidak akan membiarkanmu pergi kemanapun. Istirahat saja. Angin sepoi-sepoi pun berhenti selama beberapa menit. Tapi kau tidak pernah berhenti, selalu melompat kemana-mana. Ada apa ini, Nenek? Kau merasa kalau di istana ini tidak ada yang peduli sedikit pun padamu, bukan? Aku peduli. Karena itu aku membawa Canda. Dia akan memijat kakimu dengan minyak hangat agar kau cepat sembuh. Kau mengerti? Ayo, Canda.
Nenek, ini kakiku, bukan pasar malam. Yang membuat nenek terus saja menatap, sekarang nenek akan mengingat Tuhan 10 kali. Membantu itu adalah tugas di mana manusia harus saling membantu. Biarkan aku juga mendapatkan beberapa perbuatan baik. Tapi ya, aku punya beberapa pekerjaan denganmu. Aku butuh bantuanmu. Kau akan membantu aku, bukan? Ini untuk Swarnaleka. Aku akan memberimu resep tradisional. Buatkan untuk Swarnaleka, lalu kau boleh pergi. Jadi, kau tulis dulu. Kau tahu cara menulis, bukan? Bagus, ini. Baiklah. Sekarang tulis. Ada apa? Kenapa kau sering melihat jam? Ada beberapa waktu yang baik telah berlalu ya. Begini nenek, apa itu waktu yang baik? Apa yang menguntungkan bagi seseorang, tidak menguntungkan bagi yang lainnya. Hari ini waktumu tidak akan datang, Gayatri. Waktu yang tepat untuk datang, ketika kau akan pergi dari sini. Apakah kau tahu yang mulia? Bahwa pernikahanmu dan Gayatri hanyalah kesepakatan. Kami telah menukarnya untuk kebahagiaan. Tapi kau telah merampok kebahagiaan itu. Kau secara konsisten berbohong padaku. Ya. Sekarang bagaimana aku menjelaskan semuanya padamu, Safitri? Bahwa ibuku tidaklah seperti ibumu. Ibuku tidak pernah menganggapku sebagai miliknya sendiri. Aku telah menjauhkannya dariku mulai sekarang. Tapi dia sudah menjauhkanku sejak aku masih kecil dulu. Katakan nenek, apa yang harus aku tulis? 1 porsi gandum, 1 porsi lentil belah. Campur, lalu aduk dengan rata. Dan kemudian rendamlah semalaman. Lalu goreng dalam mentega murni dengan gula dan simpan. Lalu berikan 1 mangkuk. Setiap harinya kau berikan pada Swarnaleka. Sekarang kau tulis saja. Kemudian tambahkan gon dan gula? Bukan gula. Cironji. Kenapa Ibu Suri menghentikan aku pergi? Ibu mertua telah menjalani hukuman di Rangun, tapi sifatnya tidak berubah. Apa keraguan Ibu Ratu benar? Sepertinya Ibu Suri berusaha untuk menghentikanku bertemu dengan pendeta itu. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Ya Tuhan, tolong bantu aku. Yang mulia, apa-apaan ini? Kemana kau akan membawa dia? Nenek tenanglah, nenek tidak perlu khawatir. Aku di sana untuk merawatnya. Aku ingin membuktikan sesuatu padanya. Tapi Yang mulia, kau akan membawanya pergi kemana? Ada masalah baru apa lagi ini? Kemana mereka pergi? Yang mulia, apa yang kau lakukan? Kemana kau membawaku? Membuktikan padamu bahwa aku tahu bagaimana cara menghormati seorang ibu. Kau mencari pendeta itu untuk ibumu, bukan? Aku sudah tahu tentang dia. Aku akan membawamu ke sana. Benarkah, Yang mulia? Ya, tapi jangan menaikkan harapanmu. Aku hanya harus tahu di mana pendeta itu tinggal. Apa dia di sana atau tidak? Yang mulia, ada kepercayaan bahwa sekali dalam sehari Dewi Saraswati duduk di lidah kita. Jadi katakan hal yang baik. Jika apa yang kau katakan terjadi, maka gadis bodoh ini akan kehilangan segalanya.
Yang Mulia, apa yang terjadi? Tidak ada yang mengunjungi kuil tua itu. Pemuja datang ke kuil atau tidak, tapi selalu ada dua yang di sana. Satu dewa, dan kedua adalah pendeta. Sekarang hanya pendeta yang bisa memberitahu kita apa yang terjadi di bukit hari itu. Yang Mulia, pendeta itu meninggal kemarin malam. Dia mengalami kesulitan yang besar. Siapa yang masih ada dari keluarganya? Istri dan putranya yang sedang belajar di Gurukul. Kami telah mengabarinya, harusnya sudah di sini. Ini tidak mungkin. Dewi Kali tidak bisa menggelapkan nasibku. Kenapa Dewi Kali melakukan ini? Kenapa Ibu? Kenapa kau begitu menyiksaku? Savitri. Ketika jalan telah ditutup, lalu apa perlunya menunjukkan jalan, Ibu? Sekarang bagaimana aku membuktikan bahwa aku tidak bersalah? Hanya pendeta itu yang tahu apa yang terjadi hari itu di atas bukit. Siapa yang telah mencoba membunuhku? Tunggu, Savitri. Pendeta itu adalah harapan terakhirku, Yang Mulia. Tapi bahkan harapan itu pun pergi.